Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Jumpa lagi di Viera Channel. Di video sebelumnya kita sudah perkenalan singkat tentang Tillandsia. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memperkenalkan beberapa jenis-jenis Tillandsia yang cukup populer di Indonesia. Saksikan terus videonya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita ada Tillandsia yusnoides. Nah, ini mungkin sudah banyak yang tahu ya, ini Tillandsia yusnoides atau yang dikenal dengan sebutan Spanish moss. Kalau di sini bilangnya jenggot dewa atau jenggot Musa karena bentuknya seperti jenggot begini ya. Habitatnya itu sendiri dia sebagian besar di Meksiko dan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Dia hidup di dahan-dahan pohon yang besar, menggantung di dahan-dahan pohon yang besar. Terus panjangnya bisa mencapai 6 meter. Ini panjang sekali, bisa mencapai 6 meter. Nah, di suhu yang relatif panas dan dengan kelembapan yang relatif tinggi. Yusnoides ini juga dia ada beberapa kultivar. Yang umumnya di Indonesia ini yang L normal seperti ini. Ada satu lagi yang L finito. Dia L finito ini lebih tipis dan daunnya lebih hijau. Ada yang L gordito, L circulito, L curliki, sama satu lagi L mayor. Nah, dia ada 5 kultivar Tillandsia yusnoides. Yang berikutnya ada, ini sangat populer sekali, Ionantha, Tillandsia ionantha. Ionantha ini sendiri banyak sekali jenisnya, mungkin ada ratusan jenis Ionantha. Yang cukup populer Ionantha rubra, fuego, druid, Ionantha stricta yang umum yang di sini. Nah, perbedaan diantaranya, kalau Ionantha rubra ini dia daunnya lumayan tipis, ukurannya dia nggak terlalu besar, kurang lebih 10-12 cm, dan ketika mau berbunga dia berubah berwarna merah muda seperti ini. Ini Ionantha rubra. Kalau belum berbunga dia hijau seperti ini, dan ketika mau berbunga dia berwarna merah. Daunnya sedikit lebih tipis. Nah, yang kedua, yang berikutnya ada Ionantha druid. Ionantha druid ini dia kalau bunga warnanya berubah menjadi kuning seperti ini. Ionantha druid. Ada satu lagi Ionantha druisumo, size-nya lebih besar dari Ionantha druid yang biasa. Ini Ionantha druid. Yang berikutnya ada Ionantha fuego. Ini Ionantha fuego ini warnanya paling merah di antara Ionantha yang lain. Sama, dia ketika berbunga dia warna merah. Setelah berbunga nanti dia biasanya balik lagi hijau dan mengeluarkan anak. Ionantha fuego. Berikutnya ada Ionantha stricta. Nah, kalau Ionantha stricta ini daunnya lumayan tebal ini daripada Ionantha rubra. Daunnya lebih tebal, dan nanti kalau dia ukuran dewasa dia agak cenderung ke atas daunnya, naik ke atas begitu. Ionantha, jenis-jenis Ionantha. Ada juga jenis-jenis Ionantha yang koleksian itu banyak sekali yang jenis-jenis Ionantha koleksian. Di antaranya ada Ionantha aron, ada Ionantha peanut, ada Ionantha zebrina, Ionantha apretado. Nah, itu barang-barangnya cukup sulit didapatkan karena kelangkaan, kemudian yang harganya lumayan agak mahal. Yang berikutnya kita ada bulbosa. Nih, bulbosa berblok seperti ini ya, bulbosa. Warna daunnya hijau, tumbuhnya meroset, daunnya warna hijau. Habitatnya di Meksiko, Amerika Tengah. Nah, bulbosa ini dia di habitatnya itu cenderung tumbuh miring ke samping atau miring ke bawah untuk mencegah air mengumpul di bagian dasar daun ini untuk mencegah kebusukan. Bulbosa. Size-nya juga ada yang tipe bulbosa giant, itu size-nya lebih besar, kurang lebih seperti ini. Bulbosa giant ini ukurannya bisa mencapai 60 cm, lebih besar. Warnanya juga kalau ini dia agak blushing merah-merah gitu ya, bulbosa giant. Sama dia warna hijau, bentuknya juga roset, berblok juga. Bulbosa. Yang berikutnya ada caput
medusa atau yang dikenal dengan octopus plant atau kepala medusa. Dia berblok juga, daunnya tumbuhnya roset dan agak meliuk-meliuk begitu seperti rambut medusa. Nah, zestnya juga lumayan besar, dia kurang lebih 25 cm. Ada yang tipe roset dan juga ada satu lagi yang tipe fanshape, dia mengipas gitu. Itu Tillandsianya campur medusa. Yang berikutnya ada Tillandsia funkiana. Nah, ini daunnya funkiana ini kayak apa ya Dan kalau lihat ini Dan? Ekor kucing ya. Ekor kucing. Dia bentuknya memanjang, daunnya lumayan agak tipis, warna hijau, tumbuhnya kelam dia. Tillandsia funkiana. Dia juga ada beberapa tipe. Tillandsia funkiana var recurvifolia ini lebih tebal daripada Tillandsia yang biasa ini. Dia lebih tebal, ukurannya juga lumayan lebih besar dari. Kemudian ada yang close form. Nah, Tillandsia funkiana close form, daunnya sedikit menutup. Kalau ini agak membuka, kalau ini lebih tebal dia. Tillandsia close form, Tillandsia var funkiana var recurvifolia. Sudah ini. Berikutnya ada ini yang sangat populer sekali, cotton candy. Nah, ini kali ini sudah hibrid ya, bukan lagi spesies, ini hibrid antara silangan antara stricta dan recurvifolia. Satu lagi dia ada Houston. Houston ini sama silangan antara stricta dan recurvifolia. Ini bentuknya kalau sekilas hampir sama, tapi membedakannya kalau yang cotton candy ini daunnya lebih tipis dan size-nya dia nggak terlalu besar, tapi dia kelam, rumpun. Nah, kalau yang Houston ini dia daunnya lebih tebal, di tengah daunnya ini ada kemerah-merahan, sedikit kemerahan, dan size-nya besar. Bunganya pun lebih besar daripada bunga cotton candy. Ini sama-sama silangan stricta dan recurvifolia. Ini sangat populer sekali, cotton candy. Yang berikutnya ada Tillandsia andreana. Nah, ini cantik sekali. Andreana habitatnya juga di Venezuela. Ini hampir sama dengan funkiana tadi, tapi dia tidak memanjang tapi melebar. Daunnya lumayan halus, hijau, dan juga cantik sekali nih Andreana. Kemudian yang berikutnya ada intermedia. Nah, ini salah satu endemik yang ada di Meksiko Barat. Bentuknya juga dia badannya agak memanjang dan daunnya lumayan panjang. Kalau ini dia bisa kritik curly. Intermedia, Tillandsia intermedia. Yang berikutnya ada Skediana. Skediana ini sama ya, habitatnya di Amerika, Meksiko. Daunnya berwarna hijau dan lumayan nggak terlalu tebal dia. Jenisnya juga ada, kalau yang ini Skediana minor, satu lagi ada Skediana mayor. Kalau Skediana mayor ini daunnya berwarna silver, kemudian lebih tebal dari Skediana minor. Sama-sama tumbuhnya rimbun nantinya, Skediana minor dan Skediana mayor. Yang berikutnya kita ada Tillandsia harrisii. Nah, ini sosoknya hampir mirip dengan Xerografica. Kalau harrisii ini daunnya lumayan sedikit lembut, kemudian agak sempit. Ini salah satu endemik yang ada di Guatemala. Ini cantik sekali sebenarnya harrisii ini, Tillandsia harrisii ini. Kalau di sini lumayan cukup banyak ya, ini jumlah barangnya, jadi lebih gampang mendapatkannya. Tapi dia sebenarnya endemik yang ada di Guatemala, masuk endemik yang ada di Guatemala. Oke, yang berikutnya kita ada Tillandsia streptophylla. Nah, ini cukup populer dan cukup favorit ya bagi kalangan pecinta Tillandsia. Streptophylla atau yang dikenal dengan sebutan Queen of Tillandsia. Daunnya hijau dan panjang, ukurannya juga bisa besar sekali. Dia juga berasal dari Meksiko sama yang Guatemala. Kalau ini yang Guatemala. Kalau Guatemala ini daunnya sedikit lebih tipis dari yang Meksiko. Meksiko itu dia tebal sekali. Ini Queen of Tillandsia. Nah, kalau ada Queen pasti ada Kingnya. Nah, yang satu ini pasti sudah sangat populer sekali di kalangan pecinta Tillandsia.
Ada Tillandsia xerographica. Wow, ini xerographica sangat populer dan sangat diminati. Xerographica atau yang dikenal dengan sebutan King of Tillandsia. Ini ukurannya bisa besar sekali, daunnya berwarna silver dan tebal. Dia sangat besar sekali nih Tillandsia xerographica ini. Habitatnya itu sendiri di Guatemala, Honduras, dengan tingkat pencahayaan yang relatif intens. Jadi dia suka yang relatif panas ya, dengan suhu berkisar 30 derajat. Di habitatnya itu sendiri dia nempel di dahan-dahan pohon yang tinggi. Itu tadi beberapa jenis-jenis Tillandsia yang cukup populer di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali ya jenis-jenisnya. Mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Kita lanjutin lagi pembahasan di video berikutnya. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.